Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menanak nasi adalah hal yang sederhana dan biasa kita lakukan. Meskipun sebagian besar dari kita biasa menanak nasi, namun ada kalanya nasi yang kita harapkan itu tidak terwujud karena hasilnya adalah bubur. Hingga lahirlah peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Yang artinya, sesuatu yang sudah terlanjur terjadi dan tidak dapat dikembalikan seperti semula. Kalau sudah menjadi bubur, tidak mungkin dikembalikan menjadi beras, lalu ditanak ulang dengan hati-hati untuk menjadi nasi seperti tujuan semula. Ada dua pilihan saat nasi sudah menjadi bubur. Pertama, dibuang. Ini pilihan paling mudah. Kedua, diubah menjadi bubur ayam dengan ditambahi bumbu, lalu diberi topping filet daging ayam atau bahasa kerennya suwiran daging ayam. Ditambah telur, ditambah potongan cakwe, ditambah daun bawang, lalu dinikmati dengan kerupuk. Dan itu akan menjadi sebuah hidangan yang lezat. Entah apakah makannya diaduk atau tidak diaduk, tetap nikmat. Dalam hidup kita, kadang kita terlanjur melakukan hal yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Dan bisa jadi kita terlambat untuk menyadari. Terlanjur salah langkah, terlanjur salah bersikap, terlanjur salah mengambil keputusan. Di dalam Injil Matius pasal 26, ada dua orang yang melakukan kesalahan, tetapi berbeda jalan yang mereka pilih. Matius pasal 26 ayat 15-16. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Matius pasal 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dua orang murid Yesus mengambil keputusan yang salah, yang seorang berkhianat dan yang seorang lagi menyangkal. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka tidak dapat mengembalikan situasi seperti semula. Mereka sudah terlanjur masuk jalan yang salah. Keduanya sama-sama menyesali perbuatan mereka yang salah dan kemudian memilih sikap yang berbeda. Injil Matius pasal 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini pilihan Yudas setelah melakukan kesalahan dan menyesali kesalahan tersebut. Cara yang mudah untuk menyelesaikan hidup yang terlanjur salah. Hidupnya betul-betul selesai tanpa susah payah. Tetapi kita tahu sikap yang dipilih oleh Petrus. Yohanes pasal 21 ayat 17b. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus menerima tugas mengembalakan domba dengan setia. Dan di akhir hidupnya, Petrus mati juga dengan cara disalib. Tetapi disalib dengan kepala di bawah.
karena dia tidak merasa layak untuk diperlakukan seperti Yesus yang pernah dia sangkal. Kesalahan Petrus tidak bisa dihapus, tetap tercatat di dalam Alkitab dan tetap diketahui semua pembaca Alkitab di sepanjang zaman. Tetapi bagai nasi sudah menjadi bubur, Petrus tidak bisa mengembalikan hidupnya. Dia memilih melanjutkan hidupnya dengan mengubahnya menjadi indah. Perjuangannya dapat dinikmati setiap orang di sepanjang zaman. Kita juga bisa dan pernah berbuat salah dan terlanjur salah. Dan kita juga tidak dapat mengembalikan seperti semula kehidupan kita, walaupun kita penuh dengan penyesalan. Yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan hidup dengan melakukan dan mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang indah dan makin indah. Nasi yang sudah menjadi bubur, janganlah dibuang, tetapi ubahlah menjadi bubur ayam yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan kelezatannya. Tuhan beserta kita. Amin.